Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Ya. dari kelompok Hijau Pancasila Ketika ini menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan judul Politik Identitas Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila, yang mana pengarangnya adalah Lely Salman Al-Farisi. Sebelum kami memasuki inti pokok materi, perkenalkan kami untuk memperkenalkan nama-nama dari kelompok 7. Yang pertama yaitu Yuda Nur Faiz, saya sendiri. Kedua ada Aulia Ahmad Kalbi. Yang ketiga Nur Ismania Banda. Yang keempat Selika Nur Anissa, dan yang terakhir Nasifa Nurul Fajri. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Kondisi aktual kehidupan politik kebangsaan saat ini telah mendorong kesadaran semua pihak untuk melakukan upaya nyata untuk melakukan penegasan dan peningkatan pemahaman kembali nilai-nilai kebinekaan dalam bingkai Pancasila sebagai dasar negara, karena berdasarkan sejarah bangsa Indonesia telah terbukti bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia. Dinamika global saat ini, negara-negara di belahan dunia lain, terutama di kawasan Timur Tengah, Eropa, bahkan di Amerika, sedang menghadapi krisis keamanan, krisis politik, dan sosial yang berkepanjangan. Terjadi perang saudara dengan membawa simbol-simbol agama, terorisme, kejahatan kemanusiaan, serta krisis ekonomi yang mengancam stabilitas negara. Sebagai dasar negara, Pancasila lahir dari buah pikir bersama anak bangsa berjiwa negarawan yang diwakili oleh para politisi, intelektual, agamawan dari berbagai macam latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Pancasila dirumuskan, didialogkan, diperdebatkan, dibangun, dijaga bersama, dan diperuntukkan untuk seluruh tumpah darah Indonesia. Politik identitas harusnya dapat dilebur menjadi politik kebangsaan, politik negara yang tidak lagi mengedepankan egoisme sektoral, egoisme kelompok, egoisme partikularistik, karena politik kebangsaan, politik kenegaraan, dan politik nasionalisme yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pengejauhan dari politik kebinekaan yang di dalamnya hakikat keragaman untuk kesatuan. Kita lanjut. Yang kedua itu metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan historis, bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci dan merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif. Selanjutnya yaitu pembahasan. Untuk pemateri pertama, saya serahkan kepada Nasifa Nurul Fajri untuk memaparkan materinya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu kaitan agama dan politik menyentuh 3 mekanisme pokok. Menurut Haryat Moko, menjelaskan bahwa upaya memahami kaitan agama dan politik menyentuh 3 mekanisme pokok yang membutuhkan kerangka penafsiran religius terhadap hubungan sosial, agama sebagai faktor identitas, dan legitimasi etis hubungan sosial. Yang pertama,
Fungsi agama sebagai ideologi. Agama menjadi perekat suatu masyarakat karena memberi kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial. Kedua, agama sebagai faktor perekat dapat didefinisikan sebagai kepemilikan pada kelompok sosial tertentu. Kepemilikan ini memberi stabilitas sosial, status, pandangan hidup, cara berpikir, etos. Pertentangan etnis atau pribadi bisa menjadi konflik antar agama. Faktor identitas ini sekaligus berfungsi sebagai kapital sosial bila dilihat dari perspektif Bourdieu karena merupakan jejaring atau sumber daya berkat kepemilikan pada agama yang sama, lalu menjadi faktor perekat yang bisa menumbuhkan kepercayaan dan solidaritas. Meski di sisi lain juga bisa menjadi alat diskriminasi. Yang ketiga atau yang terakhir, agama menjadi legitimasi etis hubungan sosial. Berbeda dengan agama sebagai kerangka penafsiran, mekanisme yang ketiga ini bukan skaralisasi sosial, tetapi suatu tatanan sosial mendapat dukungan dari agama. Maka butuh penamaan sistem sosial, ekonomi, atau budaya dengan jargon-jargon agama akan semakin meningkatkan fanatisme pemeluknya. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada nasi penutup ini. Selanjutnya untuk materi kedua saya serahkan kepada Aulia Mandalagi. Kiranya akan dilanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. B yaitu politik identitas dan keutuhan NKRI, teori dan fakta sosial politik. 1. Mengancam keutuhan NKRI. Menurut pandangan Hen 2007 ada 4 kebijakan dijalankan Orde Baru untuk melemahkan politik identitas di tanah air. Pertama, tidak ada daerah yang asli. Maksud semua daerah terbuka sebagai daerah migrasi maupun transmigrasi, sehingga semua komunitas tercerabut dari akar sosiokultural dan politiknya. Yang kedua, pemerintahan Orde Baru menghindari terbentuknya kelas karena itu persoalan SARA dikontrol sedemikian ketat dan yang berhak menggunakan SARA hanya pemerintah dalam menjustifikasi kelompok mana yang bersalah dan dikucilkan relasi sosial politiknya. Ketiga, modernisasi dijalankan supaya pengaruh etnis dan agama merosot. Keempat, negara mengatur supaya jangan ada yang tumpang tindih antara agama dan suku, karena dengan cara ini persatuan tidak pernah ada dan pemerintah pusat tidak terancam. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk materi ketiga saya serahkan kepada Nur Isnania Ardal. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang teori dan fakta sosial politik yang terdapat ada 5, yaitu 1. Mengancam keutuhan NKRI. Saat ini ancaman terhadap keutuhan bangsa semakin mengkhawatirkan karena politik identitas yang mengedepankan identitas agama menjadi semakin mengental. Bukan hanya politik identitas, bahkan saat ini ada kelompok-kelompok yang mulai mempersoalkan ideologi bangsa. Tentunya hal ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi keutuhan bangsa. Perlu diberikan sebab isu SARA itu menyangkut emosi massa yang sebagian bahkan tidak mengetahui fakta sebenarnya, seperti contoh pelanggaran norma sosial dan contoh pelanggaran nilai-nilai Pancasila.
Yang kedua yaitu menimbulkan adu domba atau perpecahan. Sejatinya politik yang mengatasnamakan identitas akan dapat membawa dampak adu domba antara pihak satu dan lainnya. Terlebih lagi jika berkaitan dengan identitas baik, isu agama atau persoalan, maka hal ini akan dirasa lebih sensitif karena politik identitas itu sejatinya kejam dan tajam karena bisa menjerumuskan mereka ke dalam jurang permusuhan yang pada akhirnya akan membawa berbagai dampak yang pluralisme. Definisi dari pluralisme seringkali disalahartikan menjadi keberagaman paham yang pada akhirnya memicu ambiguitas. Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman, artinya untuk hidup secara toleran pada tahanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Pluralisme mengimplementasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi. Sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang atau sekelompok orang. Keempat yaitu menimbulkan polarisasi dan fragmentasi kekuatan politik. Polarisasi isu pribumi dan non-pribumi juga tak bisa dianggap angin lalu. Memori kita masih segar runtuhnya rezim Orde Baru. Isu non-pribumi dikeluarkan untuk menyerang mereka yang berkulit putih dan bermata sipit. Identitas yang kini sering disebut dengan istilah asing, padahal jika masyarakat peduli, literasi dan diberikan informasi yang proporsional akan menemukan jejak-jejak pribumi yang tak hanya dimiliki oleh satu suku atau saja. Yang kelima yaitu membawa perselisihan atau konflik. Perselisihan soal agama dan klaim keturunan tentu akan pernah selesai, bahkan seseorang yang mengaku ateis pun pada hakikatnya tak mungkin menyangkal keberadaan zat ilahi. Penjelasan yang sangat rasional dan Dostoyevsky bila dinyatakan bahwa di dalam semesta ini tidak ada Tuhan, menjadi jelaslah bahwa semua dinyatakan bahwa di dalam semesta bahwa semua perbuatan apapun akan dibenarkan. Kalimat ini memberikan penjelasan bahwa kebenaran bisa hadir pada setiap kelompok, tapi yang berhak menentukan kebenaran universal hanya Tuhan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Loresna Barda. Selanjutnya, pemateri selanjutnya saya serahkan kepada Selika Nur Anissa. Kepadanya, persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Di sini ada 3 konsepsi yang dapat menjadi dasar dalam melakukan harmonisasi antar Pancasila dan Islam. Yang pertama itu ada menempatkan Pancasila sebagai melting pot. Dalam kondisi objektif, Pancasila tampil sebagai kekuatan pemersatu yang menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan di dalamnya. Menurutnya harus adanya interaksi dinamis, bukan indoktrinasi aktif dari penguasa, dari realitas nilai-nilai plural tadi, sekaligus melahirkan sintesa dan konfigurasi budaya keindonesiaan yang unik. Kemudian budaya keindonesiaan ini kelak menjadi wadah perekat yang efektif. Kemudian yang kedua adalah melahirkan civil society untuk mewujudkan nilai-nilai Islami lebih dominan sebagai konsekuensi populasi umat Islam yang menduduki posisi mayoritas mutlak, bukannya mengedepankan legal formal sebagai negara Islam sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab. Kemudian yang ketiga ada nasionalisme terbuka, keragaman bahasa, budaya hingga agama yang disatukan oleh Pancasila pada akhirnya melahirkan satu konsep yang disebut dengan nasionalisme. Nasionalisme ini dapat disebut dengan nasionalisme terbuak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya mengatur hak-hak asasi manusia seperti hak berserikat, hak beragama, hak berbudaya, dan hak budaya sendiri, serta
serta mengakui hak-hak internasional dan hak kemanusiaan lainnya. Nasionalisme Indonesia dipahami sebagai sebuah konsep kesatuan yang tersusun dari berbagai unsur keberagaman. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi isi pembahasan dari politik identitas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pluralisme bangsa Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang seharusnya dapat dikapitalisasi menjadi sumber kekuatan politik untuk membangun sistem demokrasi yang lebih kuat, namun tetap harus ramah dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, penguatan ideologi negara Pancasila menjadi keniscayaan yang harus segera dilakukan oleh negara. Hanya dan mungkin satu-satunya jalan melalui konsepsi politik kebinekaan yang akan menjabarkan secara praktis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik negara dan politik kebangsaan sebagai antitesis dari politik identitas yang lebih rentan untuk disalahgunakan oleh elit-elit politik yang tidak memahami jiwa dan semangat nasionalisme kita. Islam merupakan identitas pertama dan utama yang paling rawan untuk disalahgunakan dalam praktik politik identitas di republik yang kita cintai ini. Akhirnya, untuk memenangi pertaruhan politik ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan pemikiran dan langkah-langkah yang jauh lebih strategis dari negara untuk mengelola keragaman bangsa, pluralisme, dan menata kembali hubungan dinamis antara Islam dan Pancasila melalui penguatan ideologi negara dan menggelorakan kembali jiwa serta semangat nasionalisme secara lebih kreatif dan efektif. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.